Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yogi. Jadi, pada video kali ini, saya memberikan contoh dari partial least squares structural equation modeling atau sering disingkat dengan PLSM. Jadi, di sini saya berikan contoh kasus dan penyelesaian dengan menggunakan software WordPLS. Nah, ini merupakan contoh kasus yang second order ya. Ini contoh kasus untuk yang second order. Oke. Nah, teman-teman, file dan data dalam video ini teman-teman bisa download gratis di sini. Nah, jadi keseluruhan materi ini teman-teman bisa download di sini. Teman-teman tinggal klik ini, nanti langsung terhubung ke sini, langsung download. Ini di mana filenya? File ini teman-teman bisa akses di www.statcomat.com. Gratis file ini bisa teman-teman download. Dan juga teman-teman sekedar informasi, saya ada membuat software statistik namanya StatCal. Teman-teman bisa download di www.statcal.org. Downloadnya pada bagian yang ini dia. Satu lagi ini channel YouTube saya namanya Statcomat. Jangan lupa dibantu subscribe. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, model yang akan kita uji modelnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini model second order. Nah, jadi di sini teman-teman ada 3 variabel laten sebenarnya yang mau diuji. Ada pelayanan, ini dia. Ada kepuasan, ada loyalitas, ya. Jadi di sini akan diuji. Ini dia hipotesis yang mau diuji, bisa dilihat di sini. Kita lihat. Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Itu hipotesis yang pertama yang mau diuji. Kalau kita lihat, panahnya yang ini. Nah, pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Ini hipotesis yang pertama. Yang kedua, pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Itu panahnya yang ini dia. Nah, ini dia. Yang kedua. Yang ketiga, kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Yang ketiga yang mana? Yang ini, cap menuju loy. Yang keempat yang mana? Pelayanan secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap loyalitas melalui kepuasan. Jadi pelayanan secara tidak langsung mempengaruhi loyalitas, tapi dia melalui kepuasan. Jadi pelayanan ke kepuasan dulu, dari kepuasan ke loyalitas. Apakah secara tidak langsung si pelayanan ini signifikan mempengaruhi loyalitas melalui kepuasan? Nah, di model ini, yang manakah second order? Nah, coba teman-teman lihat. Second order itu di pelayanan. Kenapa second order? Karena dia diukur 2 kali, 2 tahap. Bagaimana cara mengukur pelayanan? Tahap yang pertama, ini dulu dia. Nah, yang ini dulu, 3 ini PEL 11 sampai PEL 13, PEL 21 sampai PEL 23, PEL 31 sampai PEL 33. Itu first order, itu tahap pertama untuk mengukur si pelayanan. Setelah diukur yang pertama, barulah pengukuran yang kedua, second order, yang mana? Pelayanan PEL 1, PEL 2, PEL 3. Nah, itulah kenapa namanya second order, karena si pelayanan ini, PEL, diukur 2 kali, 2 tahap. Tahap yang pertama yang ini. Mana tahap pertama? Ini tahap yang pertama, first order, ini tahap yang pertama, ya kan? Nanti kita pengujian yang tahap pertama yang ini, tahap kedua baru, nah ini tahap yang kedua. Jadi pengujian model pengukurannya dua kali. First order, nanti ini first ordernya, tahap pertama yang akan kita uji, tahap keduanya baru yang ini. Oke teman-teman, nah sekarang datanya sudah saya siapkan. Ingat, data ini teman-teman bisa download gratis ya di website Statcomat yang tadi. Nah, di sini datanya teman-teman. Ini variabelnya ya. Ini PEL 11, PEL 12, PEL 13 itu untuk yang ini. Nah, ini dia. Gitu ya. PEL 21, PEL 22, PEL 23 untuk yang ini. Oke. Nah, ini jumlah respondennya ada 100 orang. Oke. Sekarang kita mulai uji dulu yang first order, tahap yang pertama dulu. Gimana? Sekarang kita pindahkan dulu yang ini. Kita kan mau nguji first order. Saya buat aja nih untuk first order dulu. First order, saya pindahkan yang ini datanya.
Nah, ini dulu nih first order nih. Nah, copy. Kita pindahkan ke sini. Oke, sekarang kita copy. Kita buat file dalam teks dokumen di sini. Data first order. Oke, sekarang tinggal kita pindahkan di sini. Oke, save. Nah, close. Sekarang kita jalankan Word PLS-nya. Di sini saya menggunakan Word PLS versi 3. Oke, kemudian selanjutnya pilih Proceed to Step 1. Pilih Create Project, File. Oke, kita simpan dulu. Kita simpan. Saya mau simpan di sini. Saya sudah membuat foldernya ya. Kita simpan dulu di bagian huruf S. SEM, nah ini dia. Kita SEM-PLS praktek. Nah, kita simpan di sini. Namanya uji first order kan. First order. Save. Nah, sudah selesai. Sekarang proses to step 2. Di sini kita mengimport datanya. Ini data yang tadi. Pilih open. Oke. Next. Finish. Oke. Oke. Yes. Oke. Langkah yang ketiga. Ini enaknya Word PLS. Kita tuh dibimbing sampai tahap ke-1, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, tahap kelima. Oke. Ini lagi proses. Kita tunggu dulu ya. Kita pilih oke. Oke. Yes. Keempat, baru kita mulai gambar. Define, save model. Kita pilih. Pertama, kita buat pel 1. Kan kita mau menguji first order dulu. Berarti first order tuh yang ini. Yang ini. Nih, first order. Kita uji yang ini dulu. First order. Jadi, kita buat pel 1 di sini. Pel 1, kita pilih add. Oke. Pilih save. Kita lihat lagi. Ini dia. Kemudian create ini lagi. Kita buat pel 2. Untuk yang ini. Oke. Pilih save. Kemudian kita pilih pel 3 di sini. Kita pilih ini add. Kemudian kita pilih save. Oke, kita pilih save model and close. Oke. Oke, kita sudah selesai tahap keempat. Kita ganti dulu. Jadi di Word PLS versi 3 di sini ada 4 algoritma ya. Ada Warp 3, Warp 2, PLS Regression, Robust Path Analysis. Tapi secara umum kalau menggunakan software ini kan Warp PLS. Ada software namanya Smart PLS. Algoritma yang secara umum digunakan itu namanya PLS Regression. Teman-teman juga boleh kok menggunakan Warp 3. Ini untuk pendekatan non-linear namanya. Oke, kita pilih save. Oke. Kemudian kita pastikan kita sudah milih algoritma PLS Regression, save, dan pilih Proceed to Step 5, Perform SEM Analysis. Oke, muncul hasilnya. Oke, jadi ada beberapa tahapan yang akan dilalui pada pengujian PLSM ya. Yang pertama pengujian author model atau measurement model, model pengukuran. Ada pemeriksaan loading nanti, nilai AV, nilai CR, validitas diskriminan. Oke, nanti baru ada inner model yang kedua, baru ketiga ada kecocokan model. Oke, kita langsung aja ke tahap yang kita masuk pengujian outer model ya, atau measurement model, atau model pengukuran. Sekarang kita akan menguji first order, evaluasi nilai loading ya. Nilai loading itu syaratnya harus di atas dari referensi ya, 0,7. Oke, ini dia. Ini hasil nilai loadingnya. Kita perbesar. Ini yang mana? Nilai loadingnya namanya combine loading and cross loading. Jadi kalau di Word PLS tadi, ini hasilnya sudah ada, pilih yang ini dia. Combine loading and cross loading. Nah, 0,935, 0,932, 0,933, sama nggak? Sama dia. Nah, sebagai contoh, nilai loading untuk PL11, nilai loading antara PL11 dan PL1 yang ini 0,935. Nilai loading PL12 0,932. Nilai loading PL13 0,933. Nilai loading PL21 0,932. Jadi yang kita lihat yang di dalam kurung ini.
semua nilai loading yang di dalam kurung ini sudah di atas 0,7. Artinya variabel PEL 1, PEL 2, PEL 3 cukup baik dalam hal mewakili indikator-indikatornya. Jadi sudah lolos. Ini pengujian author model berdasarkan loading untuk first order. Ingat, ini first order dulu ya. Nanti ada second order. Oke, loadingnya udah lolos di atas 0,7. Sekarang nilai AV. Kalau nilai AV itu harus di atas 0,5. Kita lihat kalau nilai AV di sini bisa kita lihat. Kita lihat bagian ini. Ini latent variable coefficient. Nilai AV-nya harus di atas 0,5. Berarti sudah lolos nilai AV-nya ya. Oke, mantap. Nilai AV-nya udah lolos karena di atas 0,5 nih, 0,871, 0,865 sama dia. Oke, habis pengujian AV ada pengujian composite reliability CR. Nilai CR ini harus di atas 0,7 ya. Nih, nilai composite reliability. Kita bisa lihat di sini. Sudah lolos ya, di atas 0,7. Oke, sudah lolos. Oke, cocok. Kemudian, nah ada namanya validitas diskriminan. Ini ada dua pendekatan ya. Ada namanya cross loading. Ada pendekatan cross loading, ada pendekatan namanya Fornell-Larker. Kalau pendekatan cross loading, kita sebenarnya bisa melihat dari yang ini tadi. Nah, ini dia. Jadi, ini pendekatan cross loading juga. Jadi contoh, cara bacanya seperti ini misalkan. Nah, ini sama aja yang ini tadi ya, cross loading ini. Contoh ya, nilai loading antara PEL 11 dan PEL 1 adalah 0,935. Jadi yang dikurung ini itu nilainya harus paling besar dibandingkan dengan sejajar sebarisnya 0,026, negatif 0,055. Artinya ini kan nilai loading PEL 11 dan PEL 1 itu 0,935 kan? Lebih besar ya. Ini kan lebih besar dibandingkan nilai loading antara PEL 11, PEL 2 0,026 dan nilai loading antara PEL 11 dan PEL 3 yang ini. Jadi intinya yang di dalam kurung ini harus paling besar dibandingkan dengan yang sejajar barisnya. Itu pengujian validitas diskriminan berdasarkan cross loading. Kalau memenuhi semuanya yang di dalam kurung paling besar, berarti dia lolos berdasarkan pendekatan cross loading. Kita lihat yang dalam kurung ini nilainya sudah paling besar ya dibandingkan yang sejajarnya yang dalam kurung ini. Artinya, oleh karena nilai loading antara setiap indikator dengan variabel latennya lebih tinggi dibandingkan dengan variabel laten lainnya, maka instrumen atau kuesioner yang telah dirancang memiliki validitas diskriminan yang baik berdasarkan pendekatan cross loading. Oke, ini dia. Ada juga pendekatan namanya validitas diskriminan namanya Fornell-Larker. Ini dia. Fornell-Larker. Teman-teman bisa akses pada bagian ini kalau Fornell-Larker ya. Di bagian, nah ini dia. Correlation among ini dia. Nah, kita lihat yang di dalam kurung ini harus lebih besar sejajar dengan barisnya. Ini kan 0,933, ini kan lebih besar daripada yang ini sama yang ini. Lolos. Nilai yang ada di dalam kurung ini dia kan paling besar dibandingkan dengan yang ini sama yang ini. Lolos. Nilai yang dalam kurung ini lebih besar daripada ini sama ini. Berarti sudah lolos. Jadi, validitas diskriminan dengan pendekatan Fornell-Larker sudah lolos. Ini dia. Oke, itu yang mana ya? Yang ini. Nah, ini dia. Cara bacanya ya. Nilai akar kuadrat AV variabel PEL 1 adalah 0,933. Lebih besar. Ini kan 0,933 lebih besar dari nilai korelasi antara PEL 1 dan PEL 2 0,597. Nilai korelasi antara PEL 1 dan PEL 3 0,581. Artinya yang di dalam kurung ini lebih besar daripada nilai korelasi antara variabel laten tersebut dengan variabel laten lainnya. Seperti itu ya. Oke, kita sudah selesai untuk yang first order. Berarti sudah lolos semua untuk pengujian model pengukurannya atau author model. Sekarang kita mau menguji yang second order. Nah, second order kita harus mengambil skor latennya dulu. Kita dapatkan dulu skor latennya.
Jadi, untuk yang selanjutnya, kita akan buat sheet yang baru, namanya second order. Nah, second order, ini tinggal kita copy yang ini. Nah, yang ada kepuasan. Satu, kita copy di bagian second order. Nah, untuk pelayanannya mana? Oke, kita ambil dulu skor latennya. Pilih save di sini. Ini save latent variable. Nah, kita beri namanya skor laten first order. Nah, kita lihat skor latennya ada di sini. Ini dia. Nah, ada dapat pel 1, pel 2, pel 3. Hore, ini skor latennya tinggal kita pindahkan di sini. Nah, di bagian ini. Nah, inilah sekarang untuk pelayanan. Oke, ini namanya pelayanan. Oke, nah sekarang kita bersiap menguji untuk second order. Ini second order. Kita copy lagi datanya, kita copy. Oke, kita copy. Sekarang kita pindahkan di sini. Oke, kita buat namanya data second order. Oke, kita pindahkan lagi di sini. Nah, ini dia. Save, close. Oke, kita mulai masuk balik lagi ke process to step 2 aja. Kita import lagi data second ordernya, yang ini. Pilih open, pilih OK. Next, finish. Oke, yes. Oke, process to step 3. Kita proses lagi. Ngebut. Oke, terus lagi diceknya. Tunggu dulu. Oke, pilih OK. Oke, yes. Kita mulai gambar modelnya. Oke, ini create latent variable. Di sini ada pelayanan. Oke, ini ada pel 1, pel 2, pel 3. Sudah ada. Kemudian ada kepuasan. Ini ada 2. Kemudian ada lagi loyalitas. Oke, loy. Oke, kita pilih save. Kita tinggal buat panahnya. Create direct link 1. Pilih 2. Pilih 3. Oke, jangan lupa di save. Oke. Kita pastikan dulu algoritmanya PLS regression sudah. Save. Kita proses. Perform same analysis. Kita uji lagi model pengukurannya, tapi untuk second order. Nah, ini second order. Oke. Gimana nilai loadingnya? Untuk pel 1, pel 2 sudah lolos di atas 0,7. Kita cek dulu nilai loadingnya ya. Ini dia. Yang dalam kurung sudah lolos ya loadingnya. Semua sudah di atas 0,7. Lolos loadingnya. Aman. Oke, kemudian cek lagi nilai AV-nya harus di atas 0,5. Kita cek nilai AV-nya. Pilih yang ini. AV-nya lolos di atas 0,5. CR-nya sudah lolos di atas 0,7. Oke, udah lolos semua. Oke. Kemudian dari cross loading-nya juga sudah lolos. Yang dalam kurung ini sudah lebih besar daripada yang ini. Yang dalam kurung ini sudah lebih besar daripada yang ini. Yang dalam kurung ini sudah lebih besar daripada yang ini sama ini. Sehingga validitas diskriminan berdasarkan pendekatan cross loading sudah lolos. Oke. Kemudian validitas diskriminan berdasarkan pendekatan Fornell-Larker. Kita pilih yang ini. Nah, yang dalam kurung ini sudah lebih besar daripada ini sama ini, lolos. Yang dalam kurung ini sudah lebih besar daripada ini sama ini, lolos. Yang dalam kurung ini sudah lebih besar daripada ini sama ini. Sehingga validitas diskriminan berdasarkan pendekatan Fornell-Larker sudah lolos. Oke, lolos semua. Berarti ini sudah lolos ya, ini sudah lolos. Baru kita mulai uji signifikansi. Pengujian inner model. Oke. Jadi teman-teman, ini pengujian inner model ya. Ini gambarnya supaya lebih jelas ada di sini. Nah, ini dia. Kemudian tabel hasil yang ini pad koefisien teman-teman bisa lihat di bagian ini dia. Nah, ini dia. Jadi, kita lihat dari gambar aja misalkan. Dari sini juga bisa, dari sini. Jadi, ini cara bacanya ini kan ada hasil ini namanya pad koefisien, ini p value ya. Jadi tinggal kita interpretasi di sini. Nah, ini dia. Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan. Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan
dengan nilai koefisien jalur 0,554. Nah, ini dia ya. Nilainya positif, berarti pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan. Dan signifikan dengan p-value lebih kecil daripada 0,001 yang berarti juga lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Maka pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan ya. Ini p-value-nya lebih kecil daripada 0,001 kan sama aja dengan lebih kecil dari alfanya 0,05. Yang kedua, pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas dengan nilai koefisien jalur 0,350. Nah, ini dia. Pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas. Oke, tapi dia nggak signifikan karena p-value-nya 0,055 di atas 0,05, namun tidak signifikan. Itu dia. Maka pelayanan dia berpengaruh positif terhadap loyalitas namun tidak signifikan. Itu ya. Kepuasan berpengaruh positif ya karena nilai koefisien jalurnya positif dan dia signifikan, p-value-nya 0,027. Oke, sehingga kepuasan berpengaruh positif dan signifikan. Oke, pelayanan mampu menjelaskan variasi variabel kepuasan sebesar 31%. Dari mana? Dari sini dia, 31%. R kuadratnya atau koefisien determinasinya 31%. Tapi kalau ini, pelayanan dan kepuasan mampu mempengaruhi loyalitas sebesar 40%. Ini R square-nya. Oke, untuk yang ini ya, 40%. Nah, sekarang terakhir pengujian pengaruh tidak langsung. Teman-teman bisa akses pada bagian ini, indirect effect ya. Nah, ini dia. Ini indirect effect. Ini pengaruh tidak langsungnya ya. Ini indirect effect. Kita bisa lihat di sini. Berdasarkan hasil pengujian pengaruh tidak langsung pada gambar 13, pengaruh tidak langsung pelayanan terhadap loyalitas melalui kepuasan 0,202. Nilai p-value-nya 0,096. Diketahui pelayanan secara tidak langsung tidak signifikan mempengaruhi loyalitas melalui kepuasan. Kenapa? Karena p-value-nya 0,096 lebih besar daripada 0,05. Maka disimpulkan, dengan kata lain, kepuasan tidak signifikan memediasi hubungan antara pelayanan terhadap loyalitas. Oke teman-teman, cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.